Shalom saudara, Alkitab menuliskan bahwa Allah sangat mengasihi manusia yang diciptakannya. Sejak awal Allah menempatkan manusia di taman yang indah, serupa dan segambar dengannya, serta memiliki kehidupan yang sempurna. Namun sayangnya semua itu harus berakhir karena dosa dan ketidaksetiaan manusia. Kabar baiknya, kasih setia Tuhan bagi manusia tidak pernah berubah. Itu sebabnya dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai kasih setia Tuhan. Dalam Perjanjian Lama, kata kasih setia berasal dari kata hesed yang berarti rahmat, belas kasihan, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Kasih setia Tuhan adalah dasar perjanjian antara Tuhan dengan umatnya. Itu sebabnya sekalipun Israel sebagai bangsa pilihannya bersikap tegar tengkuk dan tidak setia, Allah tetap menggenapi rencana keselamatannya melalui bangsa Israel. Ratapan 3 ayat 22-23 berkata, "Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu." Di dalam Perjanjian Lama, kita juga mengenal Pondok Daud, tempat di mana tabut perjanjian Allah diletakkan pada zaman Daud. Ketika itu, Raja Daud beserta para imam dan orang-orang Lewi menaikkan puji-pujian kepada Tuhan Allah Israel siang dan malam. Dan salah satu nyanyian pujian yang terus dinaikkan adalah bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Melalui pujian dan ungkapan syukur ini, Raja Daud dan para pemuji penyembah mendeklarasikan kebaikan dan kesetiaan Tuhan yang kekal sampai selama-lamanya. Semua orang Israel maupun bangsa-bangsa lain yang ada di Yerusalem mendengar puji-pujian ini. Kemudian, kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan ini mencapai puncaknya melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dunia. Selama ribuan tahun, para nabi telah menubuatkan tentang Mesias yang akan datang. Tuhan Yesus menggenapi seluruh nubuatan yang telah disampaikan para nabi dengan sempurna. Misalnya, lahir dari rahim perempuan tanpa intervensi laki-laki, berasal dari keturunan Abraham dan Daud, lahir di kota Bethlehem, dan masih banyak lagi. Tuhan Yesus sendiri lahir ke dunia untuk mati dan disalibkan bagi dosa-dosa umat manusia. Alkitab mencatat bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Seperti Yesus yang memberikan nyawanya bagi kita semua. Ingat, Tuhan Yesus mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Karyanya membuktikan kasih setianya yang kekal sampai selama-lamanya. Dan menjelang kelahiran Tuhan Yesus, Maria juga menaikkan puji-pujian. Lukas 1 ayat 50 berkata, "Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia." Kata rahmat dalam ayat tersebut berasal dari kata eleos dalam bahasa Yunani, yang merupakan padanan kata hesed dalam bahasa Ibrani. Jadi, baik Raja Daud dan para pemuji penyembah di dalam Pondok Daud dalam Perjanjian Lama maupun Maria dalam Perjanjian Baru sama-sama mendeklarasikan kebaikan dan kasih setia Tuhan yang mereka alami. Sekarang, bagaimana dengan kita, orang percaya yang sudah sedemikian banyak menikmati kebaikan dan kasih setia Tuhan? Bukankah kita ada sampai hari ini oleh karena kebaikan dan kasih setia Tuhan? Biarlah momen Natal tahun ini menjadi pengingat betapa besarnya kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Dan jangan lupa, kebaikan dan kasih setia Tuhan bukan hanya untuk kita nikmati sendiri. Seharusnya kita mendeklarasikan kebaikan dan kasih setia Tuhan yang kekal untuk selama-lamanya kepada jiwa-jiwa. Sehingga everyone juga dapat mendengar dan merasakan
kasih setia Tuhan yang kekal untuk selama-lamanya. Selamat Natal Bapak Ibu Saudara semua. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, Noel, Noel. Born is the King of Israel. Then let us all in one accord sing praises to our heavenly Lord that hath made heaven and earth of naught, and with his blood mankind has bought. Noel, 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 Noel. Born is the King of Mari kita sama-sama bangkit berdiri. He's born, Son of God has come to dwell. The King of Kings and Lord of Lords, Emmanuel. He is born, He's born, hope for all. Now go and tell, He has come to save the world. We sing the King of Kings and Lord of Lords, He has come to save the world. We sing Bersama-sama kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Merry Christmas Plaza Indonesia. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Kami rindu Bapak Ibu saling bersalam-salaman, katakan Selamat Natal, kamu sangat disayang Tuhan. Paling sedikit 3 orang dengan senyum terbaik bersama-sama, come on. Saya percaya di tempat ini kita siap menyambut Raja segala Raja, amin. Sorakan haleluya. Sorakan come on.
Katakan, "Wuh!" Come on. Mari sambut Raja segala raja. Come on. Mari sambut Sang Raja, Yesus Tuhan Juru Selamat dunia yang datang dalam kemuliaan. kepadanya diberikan. Come on. Nama di atas segala nama, nama yang berkuasa selamanya. Yang percaya angkat tangan sama-sama. Come on. Yesus, Namanya disebut dan Raja, penasehat kita. Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Lagi say, come on. Nama Yesus, namanya disebut Dan Raja, penasehat kita. Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Raja damai, Bapa yang kekal. Raja damai. Katakan pemenang, pemenang. Plaza Indonesia, sorak-soraknya mana? Katakan, "Wuh!" Mari sambut Sang Raja, Come on. Yesus Tuhan Juru Selamat dunia yang datang dalam kemuliaan. Kepadanya diberikan nama di atas segala nama, nama yang berkuasa selamanya. Plaza Indonesia, angkat tangan sama-sama, say come on. Yesus, Namanya disebut dan Raja, penasehat kita. Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Lagi, say. Nama Yesus, namanya disebut dan Raja, penasehat kita. Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Raja damai, Bapa yang kekal. Raja damai, pemenang. Namanya siapa saudara? Gak kedengeran namanya siapa? Haleluya. Kami siap bersorak, bersuka cita. Raja segala raja. Everyone say come on. Yesus, tepuk tangan sama-sama, come on. Namanya disebut dan Raja, penasehat kita. Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Everyone say, come on. Nama Yesus, namanya disebut dan Raja, penasehat kita. Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Raja damai, Bapa yang kekal. Raja damai, ya Bapa yang kekal. Raja damai. Sorak-sorak say, pemenang. Sorakan haleluya. Mari sorakan kemuliaan buat Tuhan kita. Katakan namanya Tuhanku. Oh, bersama-sama katakan.
Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala. Sekali lagi katakan nama. Nama di atas segala nama, Oh, oh, oh. nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang Termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. ada kuasa. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus, come on. Haleluya. Kami mau puji Engkau, sembah Engkau di tempat ini Tuhan. Sama-sama. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sama-sama Yesus. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sama-sama
Selamat syukur hanya bagi namamu yang kudus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kau yang bersyukur dan bersuka cita. Sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Many are they in creation.
Sekali lagi segala kemuliaan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan gelar bagi Raja segala raja. Kejayaan hanya bagi Tuhan. Sambil bertepuk tangan kami ajak Bapak Ibu untuk bangkit diri bersama-sama. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Yesus. Hanya bagi Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kemuliaan bagimu di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau kami boleh merayakan kelahiranmu hari ini ya Tuhan. Kami tahu itu karena kasih karuniamu yang besar bagi setiap kami umat manusia. Tidak ada satupun yang terlewat oleh kasih-Mu ya Bapa. Engkau memberikan anak yang tunggal bagi setiap kami. Itu adalah kasih-Mu yang sungguh besar dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami tahu cinta kasih-Mu tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Selalu baru setiap hari ya Tuhan. Selalu baru setiap pagi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau saat ini Tuhan kami mau angkat tangan kami mau berdoa bagi bangsa kami Indonesia ya Tuhan Yesus. Engkau yang terus mengasihi bangsa kami. Engkau yang terus mengurapi bangsa kami ya Tuhan. Engkau yang terus memberkati bangsa kami ya Tuhan. Diberkatilah tanahnya, diberkati lautnya, diberkatilah udaranya ya Tuhan Yesus. Biarlah atmosfer bangsa kami ya Tuhan diubahkan dengan atmosfer yang daripada surgawi. Kami tahu Tuhan setiap gerejamu saat ini Tuhan merayakan kelahiranmu ya Tuhan. Biarlah atmosfer surgawi itu yang mengubah atmosfer bangsa kami. Segala sesuatu yang bukan berasal daripada Engkau Tuhan harus enyah dari bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan Engkau yang membalut setiap luka-luka ya Tuhan yang ada di bangsa kami buat saudara-saudara kami yang mengalami bencana ya Tuhan Yesus. Engkau yang membalut luka mereka ya Tuhan. Engkau yang mengasihi mereka, Engkau yang menggendong mereka ya Tuhan Yesus. Engkau yang memberikan pengharapan yang daripadamu atas hidup mereka ya Tuhan Yesus. Sehingga mereka tidak menjadi letih ya Tuhan Yesus. Sehingga mereka tidak menghilang pengharapan di dalam Engkau. Dan biarlah setiap orang Tuhan menerima perjumpaan pribadi lepas pribadi dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Kami percaya bangsa kami Indonesia akan menjadi bangsa yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami berdoa Tuhan untuk presiden kami, wakil presiden, anggota MPR, DPR, anggota TNI Polri yang terus berjaga-jaga atas bangsa kami. Terus berikan roh yang takut akan Tuhan kepada setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan.
Kami tahu biarlah keputusan yang mereka ambil itu adalah keputusan yang akan mendatangkan damai sejahtera bagi seluruh penduduk Indonesia. Kami juga memberkati Tuhan gembala sidang kami Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo berserta dengan Ibu Hermin. Kami juga berdoa untuk gembala kami di tempat ini Tuhan, Pastor William beserta dengan Ibu Maulina Tuhan. Kami minta kesehatan yang daripada Engkau, umur yang panjang atas hamba-Mu Tuhan, sehingga hamba-Mu terus kuat untuk melakukan panggilan-Mu, untuk melakukan tugas yang Kau berikan atas gereja-Mu GB Gatot Subroto, atas CK4, atas GBI Plaza Indonesia ini ya Tuhan Yesus. Dan hamba-Mu terus kuat ya Tuhan untuk melakukan visi dan misi yang daripada Engkau. Tangannya terus bekerja bagi Engkau segiat-giatnya, lututnya terus kuat Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Sehingga kemanapun mereka pergi Tuhan, kami percaya tanda heran dan mujizat itu menyertai ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus keluar masuk mereka, Engkau berkati Tuhan. Tempat tinggal semua kendaraan yang mereka pakai tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Tidak ada satupun kuasa daripada si iblis yang mampu mengacaukan kehidupan hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu ini aman dalam lindungan Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberikan perlindungan yang sempurna atas hamba-Mu. Perlindungan yang sempurna itu juga terjadi atas kehidupan setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan yang ada di tempat ini. Kami datang saat ini ya Tuhan dengan penuh hati yang penuh dengan ucapan syukur kepada Engkau. Kami datang penuh dengan segala yang baik yang daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Karena itu kami juga mau memberikan yang terbaik kepada-Mu Tuhan di momen Natal ini ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau berkenan atas kehidupan setiap kami ya Tuhan Yesus. Dan Engkau disenangkan atas kehidupan setiap kami. Dan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan Yesus, kami tahu hidup kami akan terus berjalan bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Dan saat kami berjalan bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan, kami yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan Yesus. Kami yang berbeban berat, Engkau yang akan memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Pintu-pintu yang tertutup terbuka di dalam kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Terobosan demi terobosan juga terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kami bersyukur. Bila sepanjang hari ini Tuhan, sepanjang bulan ini kami akan terus merayakan Engkau. Kami akan terus memuji dan meninggikan Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang tahu Tuhan Yesus jawab segala doa-doa dan kerinduan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Oh come, let us adore. Oh come, let us adore. Oh come, let us adore Him, Christ. We give you all the glory. 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 Christ the Lord. We give you all the glory. Christ the Lord. Let's give him glory. Segala kemuliaan pujian hanya bagi-Mu kami persembahkan Tuhan. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Yang hari ini kami merayakan kelahirannya ke dalam dunia. Tuhan terus bekerja di tengah kami, memberkati setiap kami umat-Mu yang beribadah bersama-sama. Kami serahkan kehidupan kami semua. Kami percayakan hidup kami selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan yang menuntun kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa sama-sama kita katakan. Amin. Mari sambut dengan tepuk tangan sekali lagi. Bagi Tuhan, silakan duduk saudara. Wow, puji Tuhan. Shalom. Ya, bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali ke tempat ini, welcome to our new venue ya. Tempat yang baru, sungguh satu kasih karunia.
Ini minggu yang ketiga kita menggunakannya sejak kita trial di 2 minggu yang lalu. Di puji Tuhan, ini Natal pertama di tempat ini. Saya personally sungguh diberkati dengan kebaikan Tuhan. Saya berdoa semua kita juga mengalami kebaikan Tuhan tahun ini. Nah saudara, dinubuatkan oleh Nabi Yesaya sekitar 500 tahun yang sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Dikatakan bahwa seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Seorang anak telah lahir untuk kita. For unto us a child is born. Saudara, Tuhan Yesus itu 100% manusia. Karena itu dia harus lahir ke dalam dunia. Dia harus lahir lewat seorang wanita, rahim seorang wanita. Dia harus lahir supaya dia 100% human, manusia. Sebagai daging, lahir, gak bisa apa-apa, bergantung orang tuanya, jatuh bisa bengkak, bisa luka, bisa berdarah. Dia 100% manusia, tapi jangan lupa, dia juga 100% Allah. Karena itu, ayat ini gak kebetulan dia katakan, for unto us a child is born, and unto us a son is given. Putra itu diberikan, dan dikatakan ini bukan putra biasa, karena lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Ini keilahian Kristus. Dia juga 100% Allah. Karena itu saudara, waktu Natal, siapa Yesus yang kita sambut? Siapa Yesus yang kita rayakan? Kalau kita rayakan just as a child that was born, ya anak yang lahir biasanya kan sukacita ya, pesta gitu ya. That's why tiap kali merayakan Natal kita juga sukacita. Ya, nuansanya pesta. Kenapa? Karena memang kita merayakan a child is born. That's true. Tapi jangan berhenti di situ. Harus naik tingkat bahwa kita menyiapkan diri kita menyambut dia, raja di atas segala raja. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Saudara, saya berdoa kita menyambut dia, juru selamat. Dia yang memberikan kepada saudara saya kehidupan yang sesungguhnya. Karena itu saudara, saya mau ajak kita bukan di tempat ini tapi juga di rumah-rumah. Setiap kali saya sharing, saya juga ingin menyapa semua untuk kita keep on worshiping, tetap menyembah Tuhan. Yang mau katakan amin. Saya ingat menuliskan lagu ini karena terinspirasi nyanyian dari Maria. Ketika Maria berkata, jiwaku memuliakan Tuhan. Dan saudara, saya ingin mengajak kita sadar bahwa Natal yang sesungguhnya itu waktu Yesus lahir dalam hati kita. Waktu kita ketemu juru selamat kita. Saya berdoa semua kita, saudara di rumah-rumah juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Itulah Natal yang sesungguhnya. Naik step lagi, ayo kita mengenal Tuhan. Natal akan semakin berarti waktu kita kenal Tuhan Yesus lebih lagi. Kebahagiaan, damai yang sejati didapat waktu kita hidup di dalam Yesus. Boleh katakan amin, kan duduk saudara. Saudara dikasih Tuhan, salah satu tokoh sentral di Alkitab yang berbicara tentang Natal selain Yesus sudah pasti tokoh Maria. Maria ibu Yesus adalah wanita yang istimewa. Tantenya Elizabeth berkata bahwa kamu perempuan yang paling berbahagia, dipermuliakan di antara para wanita. Karena memang gak ada lagi seperti Maria sepanjang zaman, sejarah gak ada. Karena juru selamat gak 2 kali dilahirkan. Karena itu dia disebut berbahagia. Tapi siapa dia? Maria seorang yang sederhana. Kalau kita membaca dalam Lukas pertama ayat 26-30, saya baca dengan cepat. Dikatakan dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Maria dikatakan dari kota Nazaret. Waktu Alkitab ini ditulis, Nazaret memang sudah jadi sebuah kota. Ini sudah zaman rasul-rasul. Tapi Nazaret pada zaman Yesus itu masih belum, pada waktu Yesus lahir, itu belum menjadi sebuah kota, masih desa, tidak terlalu dikenal.
Makanya waktu imam berkata, masa ada sesuatu yang baik dari kota Nazaret? Mana mungkin? Karena Nazaret di zaman Yesus lahir itu seperti daerah transmigrasi baru, daerah miskin. Orang-orang dari Yehuda yang mengalami tekanan karena penjajah Romawi menguasai Israel, ya, mereka menaruh pusat pemerintahannya di daerah Yerusalem, maka banyak orang-orang dari Yehuda yang bertransmigrasi lari ke daerah utara. Salah satunya ke desa di daerah dekat Galilea dan menjadi tempat kota yang kita sebut dengan Nazaret. Jadi mereka ini dari keluarga yang miskin, bukan siapa-siapa, gak dikenal. Itulah Maria, tapi dia dipilih Tuhan. Nah di ayat yang ke-28, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Kata dikaruniai dipakai kata highly favored. Wow, itu mendapatkan favor yang tertinggi. Kamu dapat favor, kamu dapat penyertaan atau dapat perkenanan Tuhan. Makanya dikatakan Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kenapa Maria terkejut? Bukan sekedar kaget karena tiba-tiba ada malaikat, tapi saya percaya dia terkejut karena siapa saya? Who am I? Kok saya dipilih, kok saya dibilang mendapatkan highly favored? Siapa saya? Saudara, Alkitab berkata Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada siapa Tuhan mau memberikan. Dan itu kedaulatan Tuhan. Kita gak bisa iri kalau Tuhan kok sayang banget sama orang itu, kok Tuhan baik banget sama dia. Saudara, saya percaya ini ada pesan Tuhan buat kita. Hari-hari ini banyak orang sedang mengalami ketakutan, kekhawatiran. Bagaimana memasuki tahun 2026. Situasi yang gak menentu, ekonomi, politik, belum lagi bencana-bencana yang terjadi. Membuat banyak orang bingung, ketakutan. Banyak orang mulai khawatir 2026 lebih buruk daripada tahun ini. Dan bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya mau katakan masuk 2026. Ini pesan Tuhan buat kita semua. Mari sekarang kita baca sama-sama ayat yang ke-30. 3-4. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Pesan Tuhan untuk kita semua, jangan takut. Jangan takut. Kalau engkau beroleh kasih karunia Tuhan, jangan takut. Karena Tuhan pasti memelihara, menyertai, melindungi orang yang dikasihinya. Saudara, kalau kita betul-betul di tahun 2026 nanti menjaga hidup kita dalam perkenanan Tuhan. Saudara gak perlu takut. Gak ada hal yang kita perlu takut. Karena itu mari fokus bukan pada keadaan dunia yang sedang terjadi. Tapi fokus bagaimana kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Percayalah, saudara tidak akan dikuasai oleh ketakutan. Tapi kalau kita fokus kepada keadaan situasi, kita akan mulai bimbang. Kita akan mulai takut. Saudara, karena itu ini pesan yang pertama. Jangan takut jikalau engkau beroleh kasih karunia Tuhan. Pertanyaannya, gimana supaya kita hidup beroleh perkenanan Tuhan? Saya cuma katakan satu hal, cari Tuhan sungguh-sungguh. Cari wajahnya. Hidup lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau saya pakai istilah cari wajah Tuhan, itu memang bahasa Alkitabiah. Mencari wajah Tuhan. Ini orang yang mencari wajah Tuhan itu sungguh-sungguh cari Tuhan. Kalau saya kasih gambaran, apa sih artinya cari wajah Tuhan? Saya kasih gambaran bahasa kita di dunia. Ini konotasinya negatif. Seringkali kan kita bilang gini, dia tuh orangnya cari muka tuh. Cari muka sama bos. Di kantor ada yang cari muka, wah carmuk banget ya. Apa aja waduh bosnya dibatuin, disiapin kopi lah. Ya kalau jalan tasnya dibawain, ya masuk duluan. Wah, cari perhatian. Orang bilang nih cari muka. Tapi saya mau beritahu ya, kalau sudah cari muka sama Tuhan, itu bagus banget. Bisa katakan amin. Gimana cari muka sama Tuhan? Nyenengin Tuhan. Apa
Apa aja yang saudara mau lakukan untuk nyenengin hatinya Tuhan, untuk cari perhatiannya Tuhan. Waktu saudara nyembah sungguh-sungguh. Berdoa, cari, berseru. Itu menarik perhatiannya Tuhan. Orang yang suka berseru kepada Tuhan, suka menyembah Dia, itu mencari perhatiannya Tuhan. Saya berdoa 2026 kita jadi orang-orang yang menarik perhatiannya Tuhan. Dan orang yang menarik perhatiannya Tuhan pasti disertai. Kalau sudah disertai Tuhan, enggak ada yang perlu sudah takutkan tahun 2026. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada, katakan amin. Hal yang kedua, kenapa kita tidak perlu khawatir? Dikatakan di ayat yang ke-37. 37, 38 kita baca yuk sama-sama. 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Yang kedua, kenapa kita tidak perlu takut masuk 2026? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maria ketika akan melangkah maju, dia bilang, dia bimbang. Bagaimana mungkin, aku kan belum bersuami. Bagaimana aku bisa mengandung bayi Yesus? Lalu malaikat Tuhan bilang, Roh Kudus turun atasmu. Kuasa Allah yang Maha Tinggi menaungi engkau. Anak yang engkau kandung itu dari Roh Kudus. Ngerti gak ngerti, dia cuma percaya. Tiba-tiba malaikat Tuhan bilang gini, tahukah kamu tantemu Elizabeth itu, yang orang bilang mandul, sekarang itu lagi mengandung di bulan yang ke-6. Maria kaget tuh. Pastilah kaget. Zaman itu belum tahu. Ya, ternyata tantenya yang dibilang mandul itu sudah mengandung 6 bulan lagi. Pasti surprise buat Maria waktu malaikat sampaikan itu. Ya, kalau zaman dulu kan belum kayak sekarang ya. Kalau ada keluarga saudara ngalami mujizat dalam sehari di WA group udah rame gitu. Zaman dulu gak ada tuh informasi bisa telat baru nyampe. Ini bayangin dari rumahnya Maria di daerah Nazaret ke rumahnya Elizabeth itu di daerah Yerusalem. Itu perjalanannya zaman itu 2 hari. Gak ada kendaraan, jalan kaki. Jadi saudara gak ada informasi waktu dia dengar, tantenya ngalami mujizat. Di situ langsung malaikat bilang, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Langsung Maria berkata, yes. I believe. Jadilah kepadaku seperti perkataan. Saudara, mari kita mau berkata, ya aku percaya Tuhan. Engkau sanggup melakukan perkara ajaib. Sebab bagimu tidak ada yang mustahil. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tapi Alkitab juga berkata, tidak ada yang mustahil bagi mereka yang percaya. Timbal baliknya. Kenapa kita bisa punya iman? Karena kita tahu siapa Allah kita. Dia tidak ada yang mustahil bagi dia. Karena itu kita percaya. Saudara, saya nggak tahu masalah yang sudah hadapi. Mungkin sudah bilang nggak mungkin, nggak mungkin. Sudah nggak mungkin. Cuma mujizat yang bisa nolong gua bisa selamat. Cuma mujizat yang bisa bikin gua bangkit lagi. Saya beritahu saudara, ya kalau sudah bilang mujizat itu berarti cuma Tuhan yang bisa buat. Karena itu datang kepada dia, cari dia. Engkau akan alami mujizat Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kisah kelahiran Yesus ditandai dengan ketika Maria dan Yusuf taat. Mereka bukannya tanpa resiko. Mereka mengalami resiko yang besar. Makanya Yusuf sempat mau lari. Maria sudah percaya, tapi Maria masih punya pergumulan apakah Yusuf sepakat atau enggak. Tapi begitu Yusuf didatangi malaikat dalam mimpinya dan Yusuf berkata, ya, disitulah mereka memulai sebuah kemenangan. Saudara, saya menangkap satu pesan Tuhan, khususnya bagi keluarga-keluarga. Memasuki tahun-tahun ke depan dalam hidup kita, ada satu kunci, yaitu unity. The power of unity. Saudara, dari pesan tentang Maria, saya ajak kita membaca dari Lukas 1 ayat 46 sampai 49. Lukas 1 ayat 46 sampai 49 kita baca sama-sama. Mulai ayat 46, 3, 4. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. 48. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya.
Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Pasal 9. Karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Saudara, pesan Tuhan untuk kita masuk melangkah dalam perkenanan Tuhan. Mari jadi orang yang rendah hati. Katakan rendah hati. Rendah hati bukan rendah diri, bukan. Rendah hati itu rendah hati itu enggak sombong. Tidak memegang egonya sendiri. Supaya apa? Bisa unity. Kita rendah hati, yang kedua supaya bisa apa? Supaya bisa menyembah Tuhan dengan benar. Hanya orang-orang yang rendah hatinya yang bisa masuk dalam penyembahan yang sesungguhnya. Saudara nggak bisa menyembah sesuatu yang saudara sendiri saudara harus di bawah untuk bisa menyembah. Karena itu kunci untuk penyembahan adalah kerendahan hati. Supaya kita bisa menyembah Dia. Saudara, kalau kita mau hidup dalam kerendahan hati, akan nampak yang pertama saudara akan banyak memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saudara akan banyak meninggikan Tuhan. Disitulah perkenanan Tuhan datang. Mari masuk 2026. Biarlah ini menjadi lifestyle kita. Orang-orang yang rendah hati, yang selalu mau menyenangkan hatinya Tuhan. Yang mau katakan amin. Tuhan, saya mulai belajar bagaimana meninggikan Tuhan. All hail King Jesus. Meninggikan, memuliakan Dia. Saudara menyadari siapa kita. Hanya Tuhan yang layak kita sembah. Saudara kalau kita tahu, kita sadar, gak ada alasan gak menyembah Tuhan. Gak ada alasan. Kita itu wajib. Istilahnya kalau kita gak menyembah Tuhan itu kebangetan. Udah dapat kasih karunia Tuhan. Gak nyembah Dia. Karena itu hanya orang-orang yang rendah hati akan menyembah Tuhan dengan benar. Saudara mau diberkati hidupmu 2026. Alkitab bilang begini. Orang-orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Kenapa? Karena mengalami segala kebaikan Tuhan. Saudara, satu lagi. Orang yang rendah hati itu kunci untuk bisa unity. Kalau kita sombong, kita merasa kita ego, gak bisa tuh. Gak bisa unity. Mulai dari suami istri aja, susah unity. Saudara, saya sangat kuat pesan Tuhan belakangan ini berbicara tentang keluarga. Unity itu dimulai dari keluarga, suami istri. Kalau saudara ada dalam unity, keluargamu ada dalam unity, saya beritahu, gak ada yang gak mungkin. Karena itu iblis berusaha selalu menghancurkan keluarga-keluarga. Dia akan berupaya sedemikian supaya keluarga-keluarga Kristen itu hancur. Supaya tidak ada kesaksian Kristus dan tidak ada kuasa otoritas di dalam. Saudara, ketika seorang itu dipenuhi dengan kasih Kristus, cirinya pasti dia mudah mengampuni dan mudah minta maaf. Dua-duanya. Mudah mengampuni tapi jangan lupa mudah minta maaf. Itu orang yang rendah hati. Kalau kita memiliki kasih Kristus yang demikian, maka saya percaya keluarga saudara akan tetap dalam unity. Jaga ini. Saya belakangan melayani beberapa couples keluarga yang dalam kondisi yang kritikal sekali, hampir hancur. Semua saya lihat ini tipu muslihat iblis. Ketika mereka berbalik sama Tuhan masing-masing. Berbalik, sungguh-sungguh cari Tuhan. Itu tiba-tiba mereka menyadari bahwa enggak, yang salah tuh gue sebenarnya. Padahal awalnya bisa saling menyalahkan. Udah gak cocok lagi. Tapi tiba-tiba bersadar gue yang salah, gue yang salah. Tiba-tiba pertobatan terjadi, gak jadi perceraian. Saudara, itu semua tipu muslihat iblis, percayalah. Karena dia tidak mau ada kesatuan. Saya diingatkan ada satu ayat. Ini kalau saya katakan the power of unity. Tuhan sendiri pernah ngomong. Dalam kitab Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Ketika manusia itu dalam kondisi unity. Dan ia berfirman, ini Tuhan yang berkata. Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Jadi dulu bahasanya masih satu.
Ini kitab Kejadian. Mereka itu satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, katakan sama-sama, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Saya ulangi, mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Ini yang saya mau katakan, the power of unity. Banyak orang khawatir bagaimana menghadapi gelombang situasi yang sulit. Tapi saya beritahu, kalau rumah tanggamu unity, nggak ada badai yang bisa menghancurkan. Tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Kenapa? Karena ini power of unity. Alkitab bilang kalau satu mengalahkan 1.000, kalau dua mengalahkan 10.000, bukan 2.000. Itu the power of unity. Tuhan itu hendak melimpahkan kasih karunia-Nya bagi keluarga-keluarga. Saya baru minggu lalu memberkati pernikahan pengerja kita. Tadi udah ada pengantin baru, kebaktian 1. Saya baru berkati pernikahan mereka. Saya kasih tahu waktu mereka konseling, saya jelaskan artinya kalian menjaga terus mempertahankan namanya kesatuan. Karena itu sangat penting. Biasanya kalau mempelai pria, mempelai wanita itu mau diberkati, mereka akan mengucapkan janji nikah. Nah janji nikah mereka itu dikutip dari ayat firman Tuhan. Jadi biasanya nanti yang pria berkata, hendak mengasihi, menyayangi. Pasti ada kalimat tambahan, sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Nanti yang wanita juga gitu. Dia berkata kepada calon suaminya, akan setia, mengasihi, sebagai penolong, ya, dan sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Tahukah artinya teman pewaris dari kasih karunia? Tuhan itu hendak melimpahkan kasih karunia-Nya buat keluarga. Tuhan tuh sayang sangat mengasihi ini couples. Jadi dua-duanya harus sepakat. Supaya kasih karunia-Nya ini turun. Saya makin mengerti karena belum lama, ya beberapa waktu ini saya banyak membantu istri saya mengurus beberapa surat-surat. Ketika papanya sudah dipanggil Tuhan. Nah, istri saya ini cuma 2 bersaudara sama kakak. Jadi segala sesuatu akan legal kalau ini ada tanda tangan dua-duanya. Kalau cuma satu nggak bisa, nggak berlaku. Saudara yang namanya ahli waris, apa yang firman Tuhan bilang? Suami istri itu adalah teman pewaris dari kasih karunia Tuhan. Itu nggak bisa turun kalau cuma sendirian. So kasih karunia Tuhan itu akan turun kalau ini 2 sama-sama sepakat jadi satu. Yang mengerti katakan amin. Karena itu saya mau katakan, terlalu berharga. Terlalu berharga. Nilai yang Tuhan tuh sediakan dibanding dengan ego kita. Kadang-kadang saya lihat semua karena ego. Semua tipu muslihat iblis. Semua tuh keinginan daging. Keinginan mata, hawa nafsu. Di masa kebodohan kita, itu Alkitab bilang. Di masa kebodohan, ada masa-masa kita bodoh. Kenapa sudah tahu itu masa bodoh? Nanti belakangan baru mikir, gue bodoh banget tuh waktu itu ya. Betul kan? Bro, banyak orang berkata, iya gue bodoh banget sih. Itu yang dibilang masa kebodohan. Karena kita lengah. Karena itu saudara, ayo saya hari ini saya walaupun bicara Natal, tapi saya bicara tentang keluarga. Maria Yusuf tadi saya katakan, mereka berdua bukan gak punya risiko. Tahu resikonya apa? Waktu mereka sepakat, iya. Apa besoknya langsung merit? Enggak. Kan yang menentukan menikah itu bapaknya Yusuf. Itu takes time. Butuh waktu beberapa bulan mempersiapkan. Mungkin udah diburu-buruin ya. Diburu-buruin supaya bisa cepat nikah. Nah, udah nikah pun katakanlah 2-3 bulan sesudah itu. Apa gak ada risiko? Ada. Pasti Yusuf sama Maria udah siap-siap nih. Ini gimana ya kalau sebentar lagi nih. Tiba-tiba Maria lahiran. Terus keluarga bilang rasanya nikahnya baru 6 bulan lalu ya. Kok udah lahiran ya? Saudara, ini bukan zaman sekarang loh. Ini zaman waktu itu yang hukum Tauratnya ngeri banget saudara diberlakukan. Itu bisa dirajam mati, ini dianggap 2 berzina. Ini dianggap perempuan sundal. Dianggap mencemarkan seluruh keluarga dan hukum Taurat. Jadi gak main-main, mereka tahu
Mereka akan hadapi resiko itu. Makanya Yusuf bilang, wah gak bisa, ini berat. Tapi waktu dia sepakat, suami istri sepakat, mereka minta kemurahan Tuhan. Tuhan beri jalan keluar, gimana caranya? Tiba-tiba ketika udah last minute nih, Maria udah mestinya lahiran. Mungkin 3 hari, 4 hari. Tiba-tiba datang pengumuman dari Kaisar Agustus. Semua di bawah kerajaan Romawi harus mendaftarkan sensus penduduk. Harus kembali ke kota kelahiran untuk mendaftarkan. Saudara, bagi saya ini kisah Yusuf Maria, ini Saved by the Bell. Saudara ngerti yang saya maksud? Harusnya mereka dipermalukan, mengalami risiko berat sama Tuhan. Selamatkan, dibawa aja. Udah sekarang kamu ke Bethlehem. Begitu ke Bethlehem, cuma mereka berdua, gak dapat tempat. Semua penuh, akhirnya cuma dapat kandang domba. Disitulah bayi Yesus lahir. Bayi Yesus lahir di palungan. Yang tahu cuma siapa? Cuma gembala-gembala di padang. Yang dapat kabar dari malaikat. Cuma orang-orang Majus yang melihat bintang. Mereka sujud menyembah Yesus. Malam itu Yusuf juga masih gelisah. 1-2 hari apa yang harus dilakukan? Kalau saya kembali ke Nazaret, nanti orang-orang bilang, kok udah lahiran? Pasti bingung, apakah stay di Yerusalem? Tiba-tiba malamnya, dikasih mimpi lagi sama Tuhan. Yusuf, bawa anak ini lari ke Mesir. Karena Raja Herodes akan membinasakan anak-anak bayi. Saudara, lari ke Mesir. Berapa lama? Sampai Herodesnya mati. Diganti raja berikutnya. Mereka bisa pulang kembali ke Nazaret. Begitu ketemu keluarga, opa-omanya bilang, wah udah besar. Waktu itu kan gak ada tuh, akte kelahiran gak ada. Jadi saudara dikasih Tuhan, mungkin kisah ini simple, tapi it is reality. Jadi jangan pikir kisah Natal Maria Yusuf tuh kisah indah. Enggak, itu tantangan iman, resiko yang besar. Mereka mau taat. Hari ini pesan Tuhan buat kita semua. Ayo, memang mengikut Tuhan mengandung resiko. Tapi orang yang berkenan pada Tuhan akan alami mujizat demi mujizat pertolongan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kuncinya sepakat minta. Tuhan pasti jawab. Mari katakan dengan iman, saya mau Tuhan, saya mau. Menjadi orang-orang yang rendah hati, selalu mau menyembah Engkau. Jadi orang-orang yang rendah hati, yang mau merendahkan diri kami satu dengan yang lain, khususnya terhadap pasangan kami, keluarga kami. Supaya kami melihat ada unity di dalamnya, kami lihat ada mujizat. Dan aku berdoa keluarga-keluarga dipulihkan saat ini. Kasih-Mu dicurahkan. Biarlah blessing Natal buat family itu terjadi hari-hari ini. Tidak ada keluarga-keluarga anak-anak Tuhan yang menjadi terpecah-pecah. Semua dipulihkan kembali. Dipulihkan dalam nama Yesus. Oh, Rabba Shandara Lapa Takara Lapa Ya Rabba Ya Rabba Ya Rabba. Oh, Ralaba Ya Rabba. Tuhan Kau jamah dan berkati umat dimanapun mereka ada. Mereka alami pemulihan dari Tuhan. Tuhan, aku berdoa yang sakit disembuhkan. Yang terikat dibebaskan. Tuhan, ada banyak kesaksian perbuatan Tuhan yang ajaib dialami umat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. We give you all the glory. Kami berikan kemuliaan, hormat hanya bagi. Dalam nama Yesus. Katakan amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus sekali lagi. Puji Tuhan. Silent night, holy night, all is calm, all is bright. Round yon
Dengan penuh kasih saya mengundang gembala kita, Pastor Weliar Kauntu dan Pastor Maulin Kauntu untuk menyalakan lilin Natal. Dilanjutkan oleh tim pastoral dari GBI Plaza Indonesia di tempat ini untuk menyalakan lilin Natal juga. Jemaat Tuhan terkasih, mari sama-sama kita berdiri, kita angkat lilin Natal di tangan kanan kita, dan sama-sama dengan penuh damai, sukacita akan harapan dalam Kristus, sama-sama menaikkan kidung Natal ini bersama-sama. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mother and child. Holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Mari saja kita mengangkat lilin di tangan kita. Tuhan, apa yang kami lakukan malam ini adalah tindakan profetik. Sebagai tanda bahwa kami mau melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Tuhan Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Kota yang di atas bukit tidak mungkin tersembunyi. Demikian pun kami. Biarlah menjadi orang percaya yang dilihat terangnya oleh banyak orang. Pakai kami menjadi terang di mana kami berada. Tuhan berkati, khususnya keluarga-keluarga hari-hari ini. Tuhan berkati sehingga mereka mengalami banyak mujizat dan pertolongan Tuhan. Menjadi kesaksian buat banyak orang sekitar mereka. Tuhan pakai anak-anak-Mu Tuhan menjadi saksi di tengah lingkungan keluarga besar. Di tengah tempat pekerjaan dimanapun. Tuhan, kami berdoa setiap umat-Mu akan menyatakan kemuliaan-Mu. Dan mereka mendapat perkenanan-Mu memasuki tahun yang baru. Terima kasih Tuhan, sekali lagi ini doa kami. Pakai kami menjadi terang. Dan kiranya terang Kristus bercahaya atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita sama-sama katakan, amin. Sama-sama kita matikan. Ini bukan ditiup tapi dicetek aja. Ya, kalau sudah boleh diletakkan dan kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat yang terkasih dalam sukacita Natal yang sama-sama kita rasakan sebagai orang-orang percaya. Dan pada hari ini di Minggu Perayaan Natal dari GBI Plaza Indonesia kita akan memberikan persembahan terbaik bagi Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu tahu, Desember
D-nya apa? Kan lagi ngetop nih ya. Desember, D-nya diberkati di sini. Amin. Boleh bilang kanan kiri, Desember diberkati di sini. Di rumah Tuhan kita akan diberkati dan kita pulang bawa berkat dari Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, sukacita Tuhan atas kita. Di hari perayaan Natal ini sama-sama kita akan memberi persembahan. Bapak Ibu Jemaat Tuhan dapat memberikan persembahan Natal dan juga persembahan pembangunan, dan ini kali pertama kita sama-sama Natal di tempat yang baru. Tepuk tangan bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, dan ini juga atas support Bapak Ibu Jemaat Tuhan, dan gereja masih membuka pintu. Kalau Bapak Ibu Jemaat Tuhan rindu menabur untuk pembangunan karena ada masih beberapa proyek yang akan dibuat lebih smooth lagi. Ya, karena ini rumah Tuhan, mari yang terbeban kita kasih kado hadiah Natal terbaik buat Tuhan. Dengan persembahan yang datang dari hati yang mencintai Tuhan dan pekerjaannya. Amin. Sebelum kita bawa persembahan, mari sama-sama sekali lagi kita berdoa sebagai umat percaya. Kami bersyukur buat berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Hampir 1 tahun sebentar lagi kami lewati dan masuk tahun yang baru. Semua karena anugerah Tuhan. Di hari kami memperingati kelahiran Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami rindu memberi yang terbaik bagi Tuhan. Karena kado terindah sudah kami terima, yaitu Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dalam hidup kami, keluarga kami. Dan tiba saatnya Tuhan kami memberikan persembahan terbaik. Kami memberi karena kami mencintai Tuhan dan pekerjaan, dan kami percaya Tuhan memberkati persembahan kami. Orang yang tulus hati memberi akan diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap menabur dan memberi, sama-sama katakan amin. Selamat memberi persembahan. Bapak Ibu Jemaat Tuhan bisa memberi melalui kantong kolektif yang diedarkan oleh para kolektan, atau melalui QRIS yang tertera pada screen, ataupun ada beberapa board di ruangan ibadah ini. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Jemaat Tuhan sekalian. Sambil kita memberi persembahan terbaik bagi Tuhan, ada beberapa pengumuman agenda dari GB Plaza Indonesia, khususnya di Natal dan Tahun Baru ini, Bapak Ibu, bahwa hari Kamis 25 Desember kita akan mengadakan ibadah hari Natal atau Christmas Day Service di tempat ini di GBI Plaza Indonesia. Christmas Day Service, the birth of Jesus Christ, akan berlangsung hari kelahiran Tuhan ini dengan 2 kali ibadah pada pukul 10.30 dan 13.30. Mari ajak rekan-rekan untuk kita merayakan the birth of Jesus Christ, sama-sama merayakan hari Natal dengan ibadah tepat 25 Desember di rumah Tuhan di tempat kita ini. Kemudian juga pada hari Kamis minggu depannya 1 Januari 2026 ibadah tahun baru. Hari pertama di tahun 2026 ada 2 kali ibadah menyambut tahun baru, New Year Service dengan 2 kali jam ibadah pada pukul 10.30 dan 13.30. Akan dilayani sakramen perjamuan kudus dan juga dilayani oleh Bapak Gembala kita. Mari memasuki tahun yang baru dengan pengurapan anugerah Tuhan sehingga tahun 2026 kita mengalami kemenangan yang lebih lagi. Amin. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebentar ketika kita selesai ibadah mohon bisa tunggu atau Bapak Ibu bisa duduk. Karena kita semua akan menerima salam Natal, salam pastoral dari Bapak Ibu Gembala kita. Dan juga setelah salam Natal akan mendapatkan special Christmas gift dari GBI Plaza Indonesia buat kita semua. Haleluya. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Boleh lihat kanan kiri katakan have a very merry Christmas, selamat Natal, sukacita Natal. Bersama-sama kita anugerahnya, damai, penyertaan Tuhan menyertai kita. Khususnya di musim liburan ini ada penyertaan Tuhan. Saya undang Bapak Gembala untuk sama-sama berdoa buat kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, biarlah di hari kami merayakan Natal kami pulang dengan kekuatan baru, pesan yang kuat. Kami tidak perlu takut karena Tuhan menyertai kami. Karena tidak ada yang mustahil bagimu. Karena Tuhan mengasihi orang yang rendah hatinya. Tuhan, terima kasih bawa kami dalam rencanamu yang sempurna. Aku berdoa buat jemaatmu Tuhan, khususnya di hari-hari ini kalau ada mereka yang merencanakan liburan keluar kota. Penyertaan perlindungan Tuhan sempurna buat mereka. Tuhan, kesehatan keadaan yang baik biar setiap umatmu melewati akhir tahun ini boleh tetap terus mengalami segala kebaikan Tuhan. Perlindungan Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan kembali ke tempat masing-masing mengakhiri ibadah ini. Tuhan, kiranya kami menerima berkat daripadamu. Mari angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan.
kasih anugerah damai sejahtera berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam Yesus Kristus Tuhan, persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus menyertai, menuntun dan memberkati hidup kita dari sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Wish you Merry Christmas, we wish